Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kita kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan semua kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kebaikan tersebut kita berharap juga kita kelak diberikan rahmat dan ampunan olehnya sehingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang pertama, yang bawa bukunya halaman 5. Dosa besar yang pertama adalah asyirku, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Disebutkan oleh penulis, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembah selainnya berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau seorang syekh, seorang guru, atau jin, atau bintang, atau malaikat, atau hal-hal yang semacamnya. Para ulama memberikan pengertian atau definisi tentang syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyekutukan Allah itu artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam seluruh perkara-perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di sini ya pengertian yang saya sampaikan tadi merupakan pengertian yang cakupannya lebih luas. Sehingga kita akan mendapati syirik itu yang pertama dalam kaitannya dengan menyekutukan Allah dalam seluruh perbuatan Allah. Contoh misalnya, ya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang merajai dan menguasai seluruh alam semesta ini. Dan ini merupakan kekhususan untuk Allah. Allah tidak berikan kekhususan ini sebagai seorang atau sebagai raja atau penguasa di alam semesta ini kepada selainnya. Maka ketika ada seorang hamba yang berkeyakinan bahwa di alam semesta ini ada selain Allah yang memiliki kekuasaan dan menjadi raja bagi seluruh alam semesta ini, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Misalnya ya, apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan
tapi nanti ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang Allah berikan kekuasaan. Ya, ada yang mungkin berkeyakinan bahwa ada wali A menguasai lautan misalnya, wali B menguasai daratan, wali C menguasai udara, misal begitu. Ini misal saja, Pak. Kalau ada seseorang yang berkeyakinan seperti ini, maka ini termasuk bentuk kesyirikan, karena Allah tidak memberikan kuasanya kepada selainnya, kepada makhluknya. Kalaupun mungkin kita temukan ada keterangan dari syariat bahwa malaikat-malaikat Allah itu diberikan tugas, ya, diberikan tugas untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan bagian-bagian di alam semesta ini, maka itu bukan menguasai, ya, tapi mereka para malaikat diberikan tugas yang dengan izin Allah mereka mampu melakukannya, ya. Seperti misalnya malaikat Mikail misalnya, malaikat yang menurunkan hujan. Dengan izin Allah, Allah perintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan atau mengarahkan hujan ke tempat di mana Allah kehendaki. Maka hal yang demikian ini bukan malaikat Mikail menguasai hujan atau menguasai penurunan rahmah, akan tetapi malaikat Mikail hanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya, sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu kalau ada orang berkeyakinan bahwa laut selatan itu dikuasai Nyi Roro Kidul, gitu ya, maka yang seperti ini berarti dia telah menyekutukan Allah dalam kaitannya dengan perbuatan Allah. Allah selaku penguasa seluruh alam semesta ini. Kemudian berkaitan dengan ibadah, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga wajib dipersembahkan hanya untuk Allah sebagai bentuk kekhususan untuk Allah. Contoh misalnya ketika kita berdoa, Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala seseorang berdoa, di dalam doanya dia mempersembahkan doanya atau menunjukkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia terhindar dari kesyirikan. Tapi kalau dia memasukkan unsur-unsur lain selain Allah di dalam doanya sebagai tujuan dia berdoa, maka ini dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Contoh misalnya, seseorang misalnya berdoa, ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, sembuhkan penyakit saya, misal demikian. Maka di situ jelas dia menyekutukan Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia meminta kepada Allah, minta juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu saya pernah, Pak, dikasih amalan, tapi ini nggak jelas amalannya. Dulu itu ada sebuah amalan yang pernah saya dapatkan berkenaan dengan yang namanya bela diri kontak namanya. Mungkin kalau dulu Anda pernah punya pengalaman belajar pencak silat, mungkin pernah dengar ini. Kalau tapak suci nggak ada kayaknya. Jadi ada namanya setrum, ada yang namanya bela diri kontak, adanya namanya pukulan jarak jauh dan seterusnya. Itu dulu termasuk perkara-perkara yang saya ketahui. Banyak ijazah-ijazah yang masuk ke saya tentang hal ini. Bahkan kakek saya dulu, Pak, kakek saya dulu itu termasuk guru pencak silat yang mengajarkan hal-hal beginian. Tapi alhamdulillah pada akhir-akhir hayat beliau atau akhir-akhir beliau di usia yang sudah masuk waktu tua itu, beliau mulai belajar tauhid yang benar, akhirnya tahu bahwa ini semuanya permainan jin. Hanya dilepas sama beliau, dibuang semua ilmu-ilmu ini, dan alhamdulillah beliau meninggal insyaallah ta'ala tetap di atas tauhid yang murni. Jadi di antara ijazah yang sampai kepada saya yaitu tadi, Pak, masalah bela diri kontak tadi. Seperti apa maksudnya? Jadi begini, kalau ada orang ngamalkan ijazah ini, maka dia nanti ketika dia butuh karena mungkin dihadang musuh misalnya, dia nggak perlu belajar pencak silat, dia nggak perlu belajar bela diri,
Cukup dia baca kontaknya, setelah itu dia tiup dan dia usapkan ke seluruh tubuh, dia loncat langsung nggak sadar diri, dia akan jadi pendekar dadakan. Kalau dia minta ya pencak silat Cimande misalnya, langsung dia bisa pencak silat seketika itu. Ya, artinya ada jin yang pendekar yang siap untuk menggantikan dia, masuk ke jasadnya untuk melakukan bela diri yang dia minta. Dan di antara ritualnya itu atau kontaknya itu kalimatnya begini, ya Syekh, ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kula nyuwun pencai titik. Nah, gitu. Ya, setelah itu ditiupkan ke tangan, diusap ke seluruh tubuh, lompat. Setelah itu sudah nggak sadar. Ya alhamdulillah saya belum sempat mengamalkannya. Ya, karena saya ragu antara ini bener apa enggak, itu ragu-ragu. Cuman masalah seperti ini kental sekali di keluarga saya, ya, kental sekali di keluarga saya. Apalagi kakek saya ini dulu ya guru bela diri, ya, guru pencak silat. Dan alhamdulillah beliau setelah mengenal dakwah tauhid, beliau akhirnya meninggalkannya. Bahkan dulu itu saya pernah mendengar paman atau Pak D istilahnya, ya, paman tua istilahnya, itu suka bermain seperti ini, Pak, di masa itu. Jadi pernah Pak D saya ini istilahnya dadi gitu ya, jadi seperti kera gitu, Pak. Yang aneh itu tembok itu nggak ada pegangan, itu bisa naik seperti kera, bisa naik ya. Kera saja mungkin tembok seperti ini nggak bisa naik ya. Dia ketika kesurupan itu dia bisa naik seperti kera, itu bisa naik. Nah, kakek saya itu datang karena dia sudah nggak terkendali ya. Dia sudah nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya jin itu yang menguasai dirinya. Kakek saya datang langsung diginikan, mudun, turun, langsung di istilahnya orang Jawa dipiting, nggak tahu dibacakan apa, akhirnya sadar ini paman saya. Dan sering begitu, ada pernah kakek saya pesan ke murid-muridnya, kamu kalau belajar silat ini cukup belajar silat saja, fisik saja, jangan sampai main-main yang aneh-aneh kalau ndak ada saya. Nah gitu. Wah, ternyata beneran ya, ternyata mereka melanggar pesan dari kakek saya. Akhirnya mereka main yang istilahnya pakai bela diri semacam itu, bela diri kontak atau semacamnya. Wah, akhirnya kemasukan, Pak. Nah, pada saat kemasukan dia nggak bisa menguasai diri, bawa pedang itu, orang itu diacung-acungkan pedang ini, orang seluruh kampung lari semua, ketakutan ketika dia lihat, lari keliling kampung. Nah, sampai kemudian kakek saya dipanggil, dicari. Kebetulan kakek saya waktu itu sedang jualan di pasar, langsung berangkat, langsung dicari ini si fulan yang kerasukan, sampai pada akhirnya ya kakek saya menangkapnya dan kemudian tidak tahu bagaimana caranya akhirnya kembali seperti semula. Tapi intinya ini semuanya permainan syaitan, yang mana syaitan itu akan memberikan jasanya kalau mereka apa? Iya, kalau mereka minta kepada syaitan-syaitan ini. Kalau orang-orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ada sebuah kisah nyata di satu daerah ya. Ada seorang seorang yang dikenal baik. Seorang yang dikenal ya seperti ustadz begitu di sebuah kampung, suka memberikan nasihat. Dan pada saat si ustadz ini masih hidup, ya beliaunya sudah sepuh. Itu tampak seakan-akan beliau ini punya karomah yang aneh-aneh. Kadang dia bisa terbang, macam-macam lah, pokoknya banyak cerita-cerita aneh yang memang dilihat oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitarnya sangat menghormati beliau. Singkat cerita, si ustadz ini dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal, itu anak-anaknya pada datang, melihat keadaan bapaknya yang mau mati ini kok berat sekali, seperti ada sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh sang bapak ini, sebuah dosa besar yang membuat dia sulit untuk mati. Ya, sampai akhirnya wala'iyadzubillah tampak tanda-tanda su'ul khotimah pada keadaan bapaknya tersebut. Nah, anaknya ini kaget, Pak. Anaknya ini nggak terpikir, bapak saya ini orang soleh, setiap hari itu selalu datang ke musola atau ke masjid di kampung dan selalu jadi imam ya. Sesekali beliau menasehati, memberikan tausiah dan seterusnya. Nggak tampak pada bapaknya ini sesuatu yang aneh-aneh. Ternyata ya usut punya usut, dicarilah ya penyebab apa yang membuat bapaknya ini sulit mati.
Dicarilah penyebabnya. Mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan bapak. Akhirnya dicari, ternyata ditemukan di rumah ada sebuah kamar yang terpisah kalau tidak salah dari rumah. Waktu itu saya agak lupa ceritanya. Pokoknya ada sebuah ruangan, yang ruangan itu dikunci, Pak, dan kuncinya yang pegang si bapak saja. Sesekali bapak itu masuk ke ruangan itu, tapi ruangan itu setiap kali bapaknya sudah keluar dari ruangan itu langsung dikunci, dan tidak ada satupun baik istrinya, anak-anaknya yang tahu itu apa isinya. Sampai akhirnya anak-anaknya berpikir mungkin ada sesuatu dalam ruangan ini. Akhirnya karena tidak ditemukan kuncinya, dicoba untuk didobrak, dipaksa. Wal'iyadzubillah, setelah terbuka pintu itu secara paksa, anak-anaknya melihat di dalam ruangan tersebut ada Quran, mushaf Quran ini terbuka. Itu mohon maaf ya, di atasnya itu sudah ada kotoran-kotoran kering manusia. Ternyata setelah dicari informasi, ternyata mohon maaf si bapak ini dulu punya kesaktian karena melakukan kekufuran ini. Dengan cara apa? Memberikan kotorannya ke atas mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya, artinya apa di sini? Ya, syaitan itu sangat senang ketika manusia itu terjerumus dalam kesyirikan dan kekufuran. Sehingga apapun yang diinginkan oleh manusia kepada syaitan ini, syaitan akan mengusahakannya selama syaitan mendapatkan ya kesyirikan yang dilakukan oleh sang hamba. Ya, kita kembali di sini ya. Jadi tolak ukurnya seseorang itu dikatakan dekat dengan Allah itu bukan karena kaitannya dengan orang ini sakti atau tidak sakti, Pak ya. Tapi kaitannya adalah orang ini benar-benar mentaati Allah, mentauhidkan Allah atau tidak. Orang ini sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah atau tidak dalam setiap ibadah dan perilakunya. Ya. Tapi kita lanjutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni maduna dzalik, dosa selain syirik, liman yasha, kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Ini ada beberapa pelajaran di sini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Para ulama mengatakan, sepakat mereka bahwa syirik besar itu kalau orang itu mati di atasnya dan dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Artinya dia tidak akan diletakkan di surga, tempatnya di neraka. Seperti nanti dalam surah Al-Maidah 72 Allah mengatakan, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan bagi orang yang menyekutukan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk kaitannya dengan syirik kecil itu adalah perbuatan syirik yang kalau dilakukan dia berdosa tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Saya kasih contoh misal, Pak ya. Ada orang misalnya punya keyakinan bahwa jimat tertentu itu memiliki manfaat. Orang punya jimat, ya dia menganggap bahwa pegang jimat itu bisa mendatangkan manfaat. Misalnya dianggap jimat itu bisa mendatangkan penglarisan. Nah, kalau orang itu berkeyakinan bahwa yang mendatangkan penglarisan atau menjadikan penglarisan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, jimat ini hanya perantara, maka ini namanya syirik kecil. Karena Allah ciptakan jimat ini bukan untuk seperti itu, ya. Tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya untuk membuat jimat untuk mendapatkan pertolongan Allah untuk mengelariskan barangnya. Tidak ada seperti ini. Bahkan di masa jahiliyah dulu ya, orang-orang musyrik jahiliyah suka pakai jimat-jimat ini, disuruh potong oleh Rasulullah SAW. Suruh dipotong oleh Rasulullah SAW. Jadi tali-tali untuk jimat dan seterusnya. Ya. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau seandainya orang itu berkeyakinan bahwa jimat itu memang memberikan manfaat dan menjadikan barangnya laris, gitu ya, jimat itulah yang membuatnya, maka ini namanya syirik besar. Ya, karena dia telah menyekutukan Allah dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan jimat tersebut.
Dan syirik kecil itu biasanya mengantarkan kepada syirik besar. Contoh ya, ada orang punya keyakinan bahwa akik itu merupakan wasilah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, ini syirik kecil. Tapi kadang-kadang orang itu ketika dia keluar dari rumah, akiknya ketinggalan di rumah. Langsung yang di hati ini apa munculnya? Was-was. Aku lali gak nggawa akik. Kok jangan-jangan di jalan apa? Gak selamat ciloko. Nah, kalau sudah muncul keyakinan seperti ini, berarti seakan-akan yang memberikan keselamatan akiknya bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya syirik kecil, bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, para ulama berselisih pendapat, apakah orang yang melakukan syirik kecil, ini salah satu contoh saja ya, ini termasuk orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia nggak tobat ya, tentunya di sini maksudnya mati nggak tobat. Apakah orang yang melakukan syirik kecil ini termasuk yang kelak diampuni oleh Allah kalau Allah mengendaki? Ataukah orang melakukan syirik kecil pun juga tetap tidak diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan neraka meskipun nggak selama-lamanya? Maka ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan syirik kecil itu sama dengan dosa-dosa besar yang lain. Artinya kalau Allah mengampuni, kalau Allah menghendaki untuk diampuni, maka orang ini diampuni dosanya. Kalau tidak, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka dulu, baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ada yang mengatakan sama ya, baik itu syirik besar atau syirik kecil tidak diampuni sama Allah SWT. Tapi bedanya, kalau syirik besar itu selama-lamanya di neraka, kalau syirik kecil dia tidak selama-lamanya di neraka ya, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi intinya di sini tetap bahaya, baik itu syirik kecil maupun apalagi syirik besar. Nah, kemudian Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah taala kehendaki. Artinya dosa selain syirik itu sifatnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengampuni dosa orang tersebut, maka Allah masukkan dia ke dalam surga langsung kalau Allah menghendakinya. Tapi kalau Allah misalnya tidak menghendaki orang ini diampuni, maka dia dimasukkan neraka dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya masih ada peluang. Kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, masih ada peluang dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya al-jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Jadi di akhirat nanti itu nggak ada pertengahan, Pak. Tempat pertengahan antara surga sama neraka nggak ada. Nggak ada istilahnya latari surga, nggak ada, atau latari neraka, nggak ada ya. Ima orang itu masuk surga atau orang itu masuk neraka, nggak ada tempat di antara keduanya. Oleh karena itu kita semua ini Pak, kita semua ini pasti akan masuk salah satu dari keduanya ya. Oleh karena itu mulai sekarang kita persiapkan diri kita ini ya, kalau kita menginginkan kita masuk surga, persiapkan diri kita untuk ya meraih surga ini. Kalau kita tenang-tenang saja dalam hal ini, maka ya kita khawatir ya, pada saat kita tenang, kurang taatnya, banyak maksiatnya, malah kita masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dan poin yang paling harus kita jauhi itu syirik ini, menyekutukan Allah ini. Ini dosa paling besar. Karena syirik ini berkaitan erat dengan bentuk kezaliman kepada Allah. Allah pencipta kita, kok kita kemudian apa? Menyekutukannya. Ini merupakan bentuk balasan yang tidak sepadan atau tidak tepat ya. Allah ciptakan kita, kenapa kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah juga berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran surah Luqman ayat 13.
Nah, kenapa syirik itu dikatakan zalim? Kezaliman yang sangat besar. Jadi zulmun atau kezaliman itu artinya wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah, kenapa menyekutukan Allah termasuk kezaliman? Dikarenakan seseorang tidak mengarahkan ibadahnya kepada tujuan yang sebenarnya. Ibadah itu harusnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Nah, ketika seseorang mengarahkan ibadahnya kepada Allah dan kepada yang lain, atau semata-mata kepada yang lain tanpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini namanya dia telah menunjukkan ibadah bukan pada tujuan yang sebenarnya, dan dia berlaku zalim. Nah, kenapa kok disebut la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang sangat besar? Dikarenakan yang dilakukan berupa syirik ini adalah perkara yang berkaitan erat dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha besar. Sehingga ketika kita melakukan perkara yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang seperti ini jelas kita telah melakukan kezaliman yang paling besar, karena kepada Allah yang maha agung kita telah melakukannya. Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangatlah banyak. Bahkan Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, beliau konsentrasinya hanyalah untuk meluruskan tauhidnya umat, ya, melarang umat dari melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i. Qat'i itu tidak bisa dibantah, artinya mesti seperti itu. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Bisa jadi ya, seorang mukmin itu masuk surga secara langsung, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, atau seorang mukmin itu ditunda masuk surganya dan dia dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya, terutama dosa-dosa besarnya. Mungkin dia pernah membunuh, mungkin dia pernah memakan harta tanpa hak, mungkin dia telah memakan riba misalnya tanpa bertaubat kepada Allah, berzina, atau melakukan dosa-dosa besar yang lain, tanpa dia mungkin bertaubat kepada Allah sebelum dia mati. Maka keadaan orang seperti ini bisa jadi dimasukkan neraka dulu, atau mungkin Allah mengampuni dosanya sesuai dengan kehendaknya. Tapi yang jelas seorang mukmin yang tetap di atas tauhid itu pasti tempat berakhirnya dia adalah di dalam al-jannah, di dalam surga. Dan Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar. Kata akbarul kabair itu berarti paling besarnya dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Tidak kita katakan seluruh dosa besar itu punya level yang sama, enggak. Tapi level-level dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Dan yang paling top besarnya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kata Nabi SAW, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu kemudian beliau menyebutkan di antara dosa yang membinasakan itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, maka bunuhlah dia. Ini sabda Nabi SAW menyatakan bahwa siapa yang murtad dari agamanya, maka dia dihukum mati.
Dan kalau kita mendapati hadis-hadis semacam ini, Pak, ini kewajiban yang harus melakukannya gitu ya, adalah ulil amri, pemerintah kaum muslimin, bukan setiap individu kaum muslimin. Misalnya, mohon maaf ini ya, misalnya jamaah masjid sini misalnya melihat ada tetangganya misalnya yang murtad ya, dia dikenal Islam muslim, kemudian dia misalnya keluar dari Islam, masuk agama yang lain misalnya. Nah, maka tidak boleh ya jamaah kaum muslimin di masjid ini bersepakat ayo kita hukum mati saja orang ini. Tidak bisa seperti ini ya, karena akan timbul apa? Akan timbul ya chaos ya, kekacauan. Berbeda dengan kalau misalnya pemimpin kaum muslimin yang menghukum mati, tidak akan muncul kerisuan ya. Oleh karena itu jadi pemimpin ini tidak enak, Pak ya. Kenapa? Karena nanti ditanyai macam-macam sama Allah. Dulu hukum agamaku ini kau tegakkan atau tidak? Ini juga nanti akan menjadi pertanyaan untuk mereka. Makanya tidak perlu apa? Tidak perlu kita mencalonkan diri jadi pemimpin. Tidak enak gitu ya. Sing ngerti. Nah itu. Nah ini intinya menunjukkan bahwa ya merupakan perkara yang besar sekali ketika seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan atau keluar dari agamanya ya. Sampai di dunia saja ada hukuman matinya begitu, apalagi nanti di akhirat. Tapi ini ada syarat-syaratnya, Pak. Kalau seseorang ketika keluar dari agama Islam itu dia akan dihukum mati, itu kalau misal tampak pada dirinya tidak ada keinginan untuk kembali kepada agamanya, nggak mau tobat misalnya ya. Nggak mau ada keinginan untuk bertobat. Tapi kalau misalnya dia kemudian berusaha untuk bertobat kepada Allah, maka ya tobatnya diterima. Ini Isya jam berapa, Pak? Sudah masuk, dereng? Oh, kurang sedikit ya. Kurang pinten? Kurang 5 menit. Ini nanggung ini, Pak. Kedawan ini bab 2. Kalau mau dibahas ini kepanjangan. Mungkin ada pertanyaan barangkali, Pak. Nggih. Nggih, kanan dulu nggih. Yang sepuh dulu, senior dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Dengan menghormati nggih. Pemeriksa, iya. Apakah perilaku ini nggih sirik atau hanya sopan santun saja? Iya. Yang pertama tadi pertanyaan yang luar biasa. Adakah hubungan antara daun kelor dengan kesaktian seseorang? Wallahu alam, saya tidak tahu. Memang ada keyakinan ya, kalau orang itu punya kesaktian, kalau dipukul dengan daun kelor katanya hilang semua. Ini saya tidak tahu, wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas kalau orang punya keyakinan seperti ini juga bahaya, gitu ya. Menghilangkannya dengan daun kelor karena tidak ada dalil. Yang ada dalil itu biasanya kalau untuk seseorang itu berkenaan dengan ruqyah syar'iyah ya, terutama untuk meruqyah orang-orang yang diganggu syaitan atau jin, itu adalah dengan daun bidara. Dengan daun bidara. Adapun daun kelor saya belum pernah tahu dalilnya. Ya. Lebih baik yang ada dalilnya saja. Karena ini perkara-perkara yang nggak bisa dilihat oleh mata, jadi butuh petunjuk yang sesuai dengan ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan seseorang misalnya melewati tempat yang angker atau yang semacamnya, kemudian orang tersebut mengatakan nuwun sewu nggih misal gitu ya. Atau melakukan isyarat tertentu misalnya. Isyarat tertentunya bagaimana? Gini contohnya. Misal dia mau lewat harus siul dulu misalnya. Bersiul 3 kali atau tepuk tangan 3 kali atau harus menghadap ke arah tertentu misalnya. Atau melakukan syarat-syarat tertentu, maka ini perkara yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah SWT ya. Dari sisi mana syiriknya? Dia melakukan ketundukan ya,
melakukan ketundukan kepada makhluk yang dia yakini ada di tempat tersebut. Dia yakin bahwa makhluk itu memiliki kekuasaan di daerah itu, sehingga dia berlindung kepada makhluk itu atau meminta kepada makhluk itu untuk tidak mengganggunya. Padahal di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk bertawud kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya, fa idza yanzaghannaka minasyaitani fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila syaitan itu mengganggumu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam kitab Tauhid ya, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menukilkan dalil-dalil berkenaan dengan ini, Pak. Jadi di masa musyrik jahiliyah dulu, di masa Rasulullah dulu atau sebelum Rasulullah SAW, orang-orang Arab jahiliyah itu biasanya ketika mereka melakukan perjalanan terutama untuk berdagang, biasanya mereka berdagang ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, perjalanan yang cukup jauh. Mereka akan terkadang melewati suatu lembah yang mereka yakini angker di situ. Kemudian mereka akan mengatakan kepada simbau rekso gitu ya, atau jin yang paling kuat di lembah tersebut, dia akan meminta pertolongan atau perlindungan kepada jin itu dari gangguan jin-jin yang dikuasainya. Nah, maka yang seperti ini termasuk kesyirikan. Bahkan dalam Quran surah Al-Jin Allah juga menyebutkan hal ini. Ya. Jadi rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Jadi golongan laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan dari golongan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah jin itu atas perbuatan dosanya. Maksudnya adalah jin ini semakin pongah, semakin sombong, dan semakin ingin mengganggu manusia. Nah, terus solusinya apa? Ya, dalam kitab Tauhid itu dijelaskan, Rasulullah mengatakan siapa saja yang melewati suatu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluk-makhluknya. Maka kata Nabi SAW, la yadhurruhu syai'un, ya, tidak akan sedikit pun dari makhluk yang ada di situ bisa memberikan kecelakaan kepadanya, ya, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, jadi kalimat inilah yang dianjurkan oleh Nabi ketika kita melewati tempat-tempat tertentu yang kita anggap angker di situ. Kita ucapkan kalimat itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka seseorang akan ya dijaga oleh Allah dari berbagai macam gangguan-gangguan semacam ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada kisah-kisah tentang ini, Pak, ya, cuman waktunya mepet. Ada pertanyaan lagi? Tadi iya, Pak, silakan. Terakhir ya, masuk Isya ya sebentar lagi ya. Nggih. Iya. Dia gini, iya. Iya. Iya, iya. Iya, pertanyaan yang pertama, dua pertanyaan, Pak ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, kalau ada orang misalnya menyekutukan Allah karena dia mengikuti seseorang, mungkin tokoh atau semacamnya ya, dianggap itu adalah perbuatan yang dibenarkan padahal itu perbuatan syirik. Apakah orang yang seperti ini juga dikategorikan dia telah menyekutukan Allah? Jadi begini, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia tahu kalau apa yang dia perbuat adalah sebuah kesyirikan, terkadang dia tidak tahu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika ya min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari melakukan kesyirikan sedangkan aku menyadarinya, aku tahu kalau ini perbuatan syirik. Aku berlindung padamu ya Allah dari kesyirikan yang seperti ini. Dan aku minta ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku lakukan sedangkan aku tidak
mengetahuinya, aku tidak menyadarinya. Nah, ini doa yang luar biasa ini. Ya, sebisa mungkin kita menghafalnya, kalau nggak bisa ya kita hafalkan terjemahannya. Tapi paling tidak ini kalimat ta'awud dari syirik yang cukup lengkap ya. Kita mohon ampun kepada Allah dari syirik yang kita lakukan dan kita tahu, dan kita mohon ampun kepada Allah mungkin kita tanpa sengaja atau tanpa kita ketahui ternyata kita pernah melakukan kesyirikan. Nah, sehingga di sini kita akan dapati ya dari apa yang disampaikan Rasul tadi, berarti orang yang melakukan kesyirikan ada dua jenisnya. Dia tahu dan sadar kalau dia melakukan kesyirikan, dan dia tidak tahu atau tidak sadar kalau dia telah melakukan kesyirikan. Nah, kalau kondisi orang ini tahu dan dia tetap menyekutukan Allah tanpa dia bertaubat kepada Allah, maka ancamannya bahaya ini orang ini. Dia bisa dikategorikan sebagai orang yang keluar dari agamanya. Nanti ketika dia mati, dia masuk neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau status orang ini nggak tahu, maka ini pun juga sejauh mana orang ini tidak tahunya. Kalau benar-benar dia tidak tahu sama sekali dan tidak ada sedikit pun orang yang mengingatkannya atau orang yang mengarahkannya bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kesyirikan, maka wallahu a'lam, mudah-mudahan orang yang seperti ini diampuni oleh Allah, atau mungkin nanti Allah akan mengujinya di hari kiamat sebagai orang yang mungkin seperti dikatakan sebagai ahlul fatrah atau orang yang jauh ya, tinggal di pedalaman yang dia tidak mengetahui sama sekali risalah Islam. Maka orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang ini mengerti ya, tahu bahwa, atau mungkin dia masih bingung gitu ya, mungkin ada yang mengajarkan dia tentang konsep syirik itu begini ya. Kalau dia misalnya berusaha untuk memahami kok nggak faham-faham, nah ini lain cerita, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi kalau misalnya orang ini sebetulnya mampu untuk memahami, tapi dia nggak mau tahu, sudah dikasih tahu tapi nggak mau tahu, nah, maka yang seperti ini kebodohannya dia sengaja. Maka perbuatan bodoh yang dia sengaja ini kategorinya sama dengan hukum orang yang pertama ya. Kategorinya sama dengan hukum orang yang pertama, yaitu dia menyekutukan Allah sedangkan dia mengetahuinya. Jadi kebodohan itu ada dua ya, kebodohan yang tidak disengaja dan kebodohan yang disengaja. Kalau tidak disengaja jelas ya, mungkin tidak pernah dia dengar keterangannya ya, sama sekali tidak ada yang menyampaikan kepadanya bahwa perbuatannya itu syirik dan seterusnya, maka ini kebodohan yang tidak disengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kebodohan yang disengaja, ada orang yang menyampaikan bahwa ini adalah syirik dan seterusnya, dia kemudian tidak berusaha untuk memahami ya, tidak berusaha untuk memahami peringatan-peringatan tersebut, sehingga kemudian dia tetap di atas kesyirikan ini. Maka yang seperti ini wallahu a'lam seperti keadaan orang yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita misalnya berdoa dengan berperantara. Bertawassul itu artinya berperantara dengan orang alim atau orang saleh. Jawabannya begini, kalau maksudnya itu adalah dia mendatangi orang saleh itu atau menghubungi orang saleh tersebut untuk minta didoakan, maka yang seperti ini tidak mengapa ya. Banyak sekali dilakukan oleh para sahabat Nabi, mereka datang kepada Nabi SAW minta supaya didoakan. Ini banyak sekali. Seperti pernah di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah pada saat ya musim panas yang cukup panjang ya, sehingga menjadi keadaannya paceklik, banyak tanaman-tanaman mati, hewan-hewan ternak mati karena sebab kekeringan. Maka pada saat khutbah Jumat Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, kemudian seseorang ini meminta kepada Rasulullah agar berdoa mohon supaya diturunkan hujan. Maka kemudian serta-merta pada saat itu Rasulullah berdoa dan langsung turun hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hujan ini turun sekitar mungkin sampai 1 bulanan, sehingga membuat ya jalan-jalan itu banjir, kemudian banyak hewan-hewan ternak yang mati karena kebanyakan air ya. Tanaman-tanaman juga mati karena kebanyakan air dan seterusnya. Kemudian laki-laki yang sama datang ketika Rasulullah SAW ya dalam keadaan seperti yang dulu, yaitu pada saat beliau khutbah Jumat.
menyampaikan keluhan ya kepada Rasulullah SAW bahwa hujan ini kok terus-terusan saja Rasulullah, mati semua apa hewan-hewan kami, tanaman-tanaman kami dan seterusnya. Ini manusia ya, ngeresuloan dikai udan ngeresulo, dikai panas ngeresulo. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan itu di sekitar kami, jangan menjadikan hujan ini musibah atau azab buat kami. Sampai akhirnya kemudian teranglah langit ya, kemudian hujan pun tidak turun. Ini salah satu contohnya. Jadi pada saat Rasulullah masih hidup, banyak sekali para sahabat datang memohon agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, kalau sifatnya seperti ini tidak mengapa ya. Kalau sifat tawasulnya seperti ini tidak mengapa. Kita datang ke orang saleh, kita berdoa, mohon kepada orang tersebut untuk mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk Isya ya. Kita cukupkan sampai di sini atau cukup nggih? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.